Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Moidia dari kelas 1A Ilmu Hukum. Saya di sini akan mereview materi yang diberikan oleh Bapak Sabta selaku dosen informatika. Nah, di sini saya akan mereview materi mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang terbentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Nah, di sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sistem informasi pengendalian investor atau Inventory Control Information System. Nah, di sini biasanya juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi produksi atau manufacture informasi system, yaitu sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Nah, yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan atau finance information system, di mana sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan keuangan sebagai hasil dari perosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, yaitu sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data kepegawaian terutama penyangkut masalah pendataan karyawan. Nah, yang kelima, sistem informasi pemasaran atau marketing informasi system. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi. Nah, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana sebagai batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah digunakan sistem penulisan dengan media, lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang sebagai sistem perhitungan dengan digunakan sistem bilangan. Pada masa ini mulai digunakan sistem perhitungan yang agak kompleks sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung, sebagai contoh sempoa. Nah, selanjutnya sistem ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali digunakan pada tahun 40-an. Nah, di sini ada sejarah perangkat keras. Nah, hampir seluruh kehidupan manusia saat ini tidak lepas dengan teknologi, dengan namanya teknologi, khususnya dengan teknologi perangkat keras, komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin atau computare, yang berarti menghitung, atau comput atau torekon. Menurut Blismer, pada tahun 1985, komputer adalah salah satu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yang menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah yang hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam beberapa informasi. Nah, berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan sebagai komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer, komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Berdasarkan kebiasaan ukurannya, komputer diklasifikasikan sebagai komputer mikro, mini, kecil, menengah, besar, dan super. Nah, berdasarkan generasinya, komputer diklarifikasikan menjadi generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, yang kedua generasi kedua itu 1959 sampai 1664, yang ketiga dari 1964 sampai 1970,
dan keempat yaitu 1979 sampai dengan sekarang. Nah, di sini ada sejarah perkembangan perangkat lunak. Nah, bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu sekitar tahun 40-an sampai tahun 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat keras. Pada era tahun 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan sebagai sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna multi-user secara cepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sebagai sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, istilah teknologi informasi mulai diperkenalkan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengalihan informasi. Nah, informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Nah, dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penaruhan atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membentuk manajemen dan mengkoordinasikan sub-unit-unit dari organisasi mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, manfaat dari perkembangan informasi bagi pengendalian manajemen adalah yang pertama, penghematan waktu, penghematan biaya, penghematan peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, pengembangan personal. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Di sini adalah lini fungsional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, pengembangan, sumber daya manusia atau sering juga disebut dengan personalia. Sistem berbasis informasi penerapan sistem pakar expert system, sistem otomatis kantor, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi. Pertemuan kedua sisi antara sistem informasi dan sistem berbasis komputer adalah pembuatan secara hierarki dari batas ke atas menurut menjadinya. Sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem memproses transaksi, dan kedua sistem otomatisasi kantor, ketiga sistem informasi manajemen, keempat sistem pendukung keputusan, kelima sistem ahli, keenam sistem pendukung keputusan kelompok, ketujuh sistem pendukung eksekutif,